Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Auliansyah dengan BP 1910842026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi pembentukan Perda periode 2019-2024. Dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Bapak Muhammad Ihsan Kabula SIP MPA, pembimbing kedua yaitu Bapak Dr. Handes Yose Rizal MSI. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam merealisasikan perjalanan otonomi daerah, maka peran stakeholder pemerintahan daerah, terutama DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan bagian yang sangat penting yang bekerja sama dengan bupati atau wali kota melalui berbagai tugas dan wewenang seperti membentuk peraturan daerah. Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Pada hakikatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal, pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif yang mampu mempengaruhi lingkungan masyarakat sehingga kualitas kinerja yang dihasilkan tidak bersifat diskriminatif. Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemantauan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penyebaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jumlah perda yang dihasilkan tahun 2019-2024 di Sumatera Barat. Perda yang disahkan ada 65 perda, perda yang tidak disahkan ada 18 perda. Perbandingan perda setiap periodenya. Di tahun periode 2019-2024 ada 65 perda, di tahun 2014 sampai 2019 ada 75 perda, di tahun 2009 sampai 2014 ada 81 perda. Fenomena empiris. Kinerja legislasi DPRD Sumatera Barat periode ini terhambat oleh beberapa faktor. Banyak perda yang disahkan tidak sesuai target dan kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa target perda tidak tercapai setiap tahunnya. Kurangnya tingkat kedisiplinan ASN dan DPRD dalam pelaksanaan pekerjaan. Rumusan masalah. Bagaimana kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda? Tujuan masalah untuk mendapatkan gambaran kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda. Manfaat penelitian. Satu, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang pengembangan keilmuan yang terkait dalam peningkatan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pembentukan perda. Manfaat praktis. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah untuk menemukan medium yang tepat dalam meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat, memberikan sumbangan pemikiran untuk DPRD dalam proses penyusunan peraturan daerah. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan wawasan sehingga masyarakat dapat mengetahui. Bab 2, tinjauan pustaka. Studi penelitian relevan. Yang pertama dari Mardi Alamsyah 2024 tentang implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam pembentukan peraturan daerah periode 2019-2024. Kedua ada Rapi Amin 2022 tentang analisis kinerja anggota DPRD Kota Serang periode tahun 2014-2019 dalam penyusunan peraturan daerah. Yang ketiga ada Mayasari Timur Gonokusumo 2022 tentang analisis kinerja legislasi lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah di masa pandemi COVID-19. Yang keempat ada Rias Adi Karya Wisda 2024 tentang analisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam penggunaan hak inisiatif terhadap pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Yang kelima dari Alvin Zakaria 2021 tentang kinerja anggota legislatif Sampang periode 14-19 dalam menginisiasi peraturan daerah pemberdayaan perempuan. Teori analisis kinerja dari Stephen Robin. Yang pertama kualitas, kedua kuantitas, tiga ketepatan waktu, empat efektivitas. Skema pemikiran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah didasarkan pada pasal 18 UUD NRI tahun 1945. Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda periode 2019-2024. Di bawahnya ada teori Stephen Robin, analisis kinerja dengan 4 variabel kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas. Definisi konsep kinerja manajemen publik adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan pegawai dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, fungsi pembentukan perda adalah fungsi yang menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif yang mampu mempengaruhi lingkungan masyarakat sehingga kualitas kinerja yang dihasilkan tidak bersifat diskriminatif dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat.
Definisi operasional. Yang pertama dari variabel kualitas, indikatornya persepsi terhadap karyawan kualitas. Cara mengukurnya, peneliti melihat bagaimana hasil kinerja legislatif DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda. Yang kedua ada variabel kuantitas, indikatornya jumlah yang dihasilkan. Cara mengukur, peneliti melihat bagaimana legislatif DPRD dalam menghasilkan fungsi pembentukan perda. Yang ketiga ada ketepatan waktu, indikatornya ketepatan waktu dan pencapaian target. Cara mengukur, peneliti melihat tingkat aktivitas legislatif DPRD menyelesaikan fungsi pembentukan perda pada awal waktu yang dinyatakan. Yang keempat ada variabel efektivitas, indikatornya tingkat penggunaan sumber daya organisasi. Cara mengukur, peneliti melihat pemanfaatan sumber daya legislatif DPRD, baik itu sumber daya yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin oleh karyawan dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda. Bab 3 metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian. Pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan, purpose sampling, peran peneliti, instrumen utama. Proses penelitian melakukan wawancara, mengumpulkan data, dan kajian literatur. Unit analisis lembaga yaitu DPRD Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. Teknik keabsahan data, triangulasi sumber. Bab 4 gambaran umum. Profil wilayah Sumatera Barat. Secara astronomis, Sumatera Barat berada di antara 0 derajat 54 lintang utara dan 3 derajat 30 lintang selatan. Dan 98 derajat 36 sampai 100 derajat bujur timur. Sumatera Barat di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 42,12 ribu km kuadrat. Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Indonesia. Gambaran umum DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau dikenal dengan istilah DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah provinsi. DPRD Provinsi memiliki anggota berasal dari partai politik yang dipilih melalui alur pemilihan umum atau bisa disebut pemilu. Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bab 5, temuan dan analisis data. Kualitas. Menurut Robbins, kualitas kinerja dapat dilihat melalui persepsi pelaku organisasi terhadap kualitas output yang dihasilkan atau bisa juga diartikan sebagai hasil pekerjaan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pelaku organisasi. Salah satu alat ukur keterampilan dan dapat dilihat melalui analisis pendidikan anggota DPRD Provinsi Sumbar. Diketahui, hampir 85% Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tamatan sarjana, master, serta doktor. Jika dianalisa jenjang pendidikannya sudah sangat baik. Tingkat pendidikan ini nantinya menjadi salah satu ukuran yang mempengaruhi kualitas kinerja yang dihasilkan. Meskipun masih terdapat beberapa yang tidak memiliki gelar, namun tidak melanggar syarat administratif anggota dewan yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2003 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Kualitas. Menurut teori kinerja oleh Robbins, tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting setiap dewan memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana yang relevan dengan tugas dan wewenang yang ada di komisinya. Kemudian, jika kita lihat dari relevansi keilmuan berdasarkan gelar yang dimiliki dengan penempatan pada setiap komisi. Sebagian besar anggota dewan tidak ditempatkan pada komisi yang relevan dengan bidang keilmuannya. Namun, secara hukum dan praktis, tugas komisi DPRD tidak harus relevan dengan latar belakang pendidikan. Bahkan lebih luas dari itu, yakni atas pertimbangan representasi fraksi agar terwakili secara proporsional di masing-masing komisi, serta minat dan pengalaman juga menjadi pertimbangan. Yang kedua ada kuantitas. Kuantitas dalam ranah penelitian ini dapat diukur melalui jumlah peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Sumatera Barat periode 19-2024 dari jumlah ramperda prioritas yang telah ditetapkan. Rancangan peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sumbar pada periode 2019-2024. Bisa dilihat pada tahun 2020 ada 18 ramperda yang ditetapkan. Pada tahun 2021 ada 17 ramperda, pada tahun 2022 ada 16 ramperda, pada tahun 2003 ada 9 ramperda, dan tahun 2024 ada 12 ramperda. Maka total jumlah ramperda yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat pada periode 2019-2024 yakni 72 ramperda. Akan tetapi tidak keseluruhannya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Berdasarkan teori Robbins pada variabel kuantitas, dapat dilihat perbandingan jumlah rancangan peraturan daerah dengan peraturan daerah yang berhasil disahkan. Dalam proses pengesahan peraturan daerah yang difasilitasi oleh bidang persidangan dan perundang-undangan mengalami berbagai kendala yang baik yang bersumber dari internal ataupun eksternal.
Kendala yang dihadapi tentunya mempengaruhi kuantitas peraturan daerah yang berhasil disahkan. Adapun kendala internal yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran pada tahap pengundangan, karena belum seluruhnya masyarakat melek teknologi, sehingga diperlukan sosialisasi untuk melengkapi tahapan tersebut. Selain itu, penyusunan naskah akademik juga mengalami kendala dalam anggarannya. Sedangkan untuk kendala eksternal yang dihadapi adalah waktu. Proses fasilitasi oleh Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri yang terkadang mencapai 1 tahun. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah keselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan berdasarkan kurun waktu tertentu, dilihat dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan atau agenda yang dilakukan oleh pelaku organisasi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama pihak terlibat lainnya secara keseluruhan terlaksana sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara bersama informan peneliti terkait. Akan tetapi, ada beberapa agenda atau kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yang umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor alam, aksi kemanusiaan, dan kegiatan penting lainnya. Sebagai solusi, dari kegiatan atau agenda tertunda, maka akan direncanakan kembali jadwal agenda tersebut sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang terlibat, dan melihat kondisi anggaran apakah mencukupi atau tidak. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kualitas kinerja DPRD. Keempat, ada efektivitas. Pada variabel efektivitas ini, dapat disimpulkan penggunaan sumber daya organisasi berupa sarana prasarana pendukung sudah mencukupi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari paparan data dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pada laporan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat, diketahui skor kepuasan terhadap penyediaan sarana dan prasarana mencapai 91,16. Nilai tersebut membuktikan kepuasan terhadap sumber daya pendukung organisasi khususnya dalam ketersediaan sarana dan prasarana. Meskipun demikian, pada laporan sudah juga dijelaskan masih terdapat permasalahan pada tingkat kebersihan dan kenyamanan kantor di lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam bidang kenyamanan dan kebersihan, sehingga dewan dapat bekerja dengan baik dan masyarakat yang berkunjung pun mendapat pelayanan yang prima. Tidak hanya itu, ketersediaan dan pemanfaatan prasarana teknologi oleh anggota-anggota DPRD juga belum maksimal sehingga mempengaruhi waktu proses penyusunan perda. Bab 6, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda pada periode 2019-2024 sudah baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya optimal pada beberapa variabel dari teori kinerja provinsi. Pertama, pada variabel kualitas khususnya pada proses rekrutmen, anggota DPRD hanya terdiri dari proses seleksi administrasi. Kedua, variabel kuantitas. Jumlah peraturan daerah yang berhasil ditetapkan masih tergolong rendah dibandingkan dengan rancangan peraturan daerah yang telah dirumuskan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Ketiga, variabel ketepatan waktu. Pelaksanaan kegiatan atau agenda yang dilakukan oleh pelaku organisasi DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama pihak terlibat lainnya secara keseluruhan terlaksana sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, ada beberapa agenda atau kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Keempat, variabel efektivitas. Penggunaan sumber daya organisasi berupa sarana prasarana pendukung sudah cukup dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan pada tingkat kebersihan dan kenyamanan kantor dan lingkungan serta ketersediaan pemanfaatan prasarana teknologi oleh anggota DPRD juga belum maksimal sehingga mempengaruhi waktu proses penyusunan perda. Saran bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk meningkatkan kinerja dalam fungsi pembentukan perda, perlu diadakan proses rekrutmen yang spesifik, sehingga anggota DPRD yang diterima memiliki kompetensi yang relevan. Selain itu, internal DPRD perlu meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam memaksimalkan penetapan tentang perda menjadi perda. Berikutnya, untuk pengadaan sarana dan prasarana sangat penting diperhatikan untuk menunjang kinerja dan memberi kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung. Bagi masyarakat, diharapkan lebih aktif menghadiri sosialisasi peraturan daerah dan memberikan kritik dan masukan yang membangun terhadap rancangan peraturan daerah yang ditetapkan. Bagi peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian mengenai kinerja DPRD provinsi, lebih baik mengambil fokus pada evaluasi kinerja, sehingga memperoleh hasil temuan yang detail terkait kinerja DPRD dan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil kinerja dengan lebih kompleks. Sekian hasil presentasi dari skripsi Dimas. Kalau bila ada salah kata, Dimas mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.